Kakak menabung di bank sebesar Rp800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar Rp920.000. Lama menabung kakak adalah, untuk soal seperti ini, selain penjelasan yang pernah ibu jelaskan, caranya bisa juga menggunakan rumus praktisnya. Ini rumus praktisnya. Di mana bunga ini adalah besar ketika saat diambil kan 920.000. Dikurang ketika sebelum, yaitu 800.000. Jadi bunganya adalah 120.000. Kemudian P itu adalah persennya, 9%, P-nya 9. M awal itu adalah besar tabungan awal. Awal dia menabung 800.000, berarti M awalnya adalah 800.000. Sehingga rumus ini ketika kita masukkan dengan angka-angka yang sudah kita tulis, berubah menjadi bunganya kan 120.000. B itu berapa bulannya? Ini kan yang kita cari. Berapa lama menabung kakak, itu B yang kita cari. Per 12 dikali P-nya 9% kan, jadi P-nya 9, itu 100. M awal itu 800.000. Ini kita tulis lagi 120.000 dikali B per 2 sama dengan B per 12 dikali 9 dikali 800.000 itu 7.200.000 per 100. Ini dikali ini per 100. Ini tulis lagi, ini B per 12 dikali ini dibagi ini tinggal 72.000. 7.200.000 dibagi 100, sisa tinggal 72.000. Kemudian ini tulis lagi 120.000 sama dengan 72.000 dibagi 12, sisa hasilnya 6.000. B sama dengan 120.000 dibagi dengan 6.000. B sama dengan 20. Sehingga lama kakak menabung itu adalah 20 bulan. Seperti ini. Berikutnya, seorang pedagang membeli 1 karung bawang merah dengan bruto 25 kilo dan taranya 1%. Jika pedagang menjual bawang dengan harga 20.000 per kilo, maka uang yang diperoleh pedagang untuk 1 karung beras adalah, untuk menyelesaikan masalah ini kan berarti kalau misalkan pedagang menjual, yang dijual ada netonya atau beras bersihnya. Kita harus cari tahu dulu tara, kemudian kita cari tahu dulu netonya. Penyelesaian. Taranya 1%. 1/100 dari bruto. 1/100 brutonya adalah 25. Sehingga 25 dibagi 100, 0,25. Ini tara. Yang kita cari adalah berat bersihnya atau neto. Berat bersih itu dari bruto dikurang tara. Brutonya 25 nih, brutonya. Taranya 0,25. 24,75 kilo. Nah, tara netonya. Maka uang yang diperoleh pedagang yang dijualkan berat bersihnya, bawangnya aja, nggak pakai tara. Ini kan bungkusnya, kan bungkusnya nggak dijual, jadi cuman berat bersihnya itu bawangnya aja yang dijual nih, yaitu 24,75 kilo. Harga sekilonya adalah 20.000. Sehingga uang yang diperoleh pedagang 24,75 dikali 20.000 itu hasilnya adalah 495.000. Jadi uang yang diperoleh pedagang untuk menjual 1 karung bawang merah itu 495.000. Ini bukan beras ya, ini bawang merah. Bawang merah. Uang sebesar Rp1.400.000 di bank. Bank tersebut memberi suku bunga 10% per tahun. Jumlah uang ayah setelah 2,5 tahun adalah, untuk penyelesaiannya ini seperti yang tadi, yang kalau masalah tabungan kita bisa menyelesaikan dengan rumus praktis. Untuk penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui. Ini kan ayah menabung sebesar ini adalah awal, uang yang tabung awal. Jadi tabungan awalnya M awal sama dengan 1.400.000. Itu M awalnya. Kemudian suku bunga P per 100-nya sama dengan 10%. Persen itu artinya per 100. Kemudian lama nabungnya itu B, 2,5 tahun. Ini kalau kita buat dalam bentuk bulan, 1 tahun kan 12 bulan. Ini tahun pertama, tahun 1 tahun. Berarti kalau misalkan 2 tahun kan tambah 12 bulan lagi. Setengah tahun itu kan 6 bulan. Jadi semuanya 30 bulan. Baru kita masukin ke rumusnya. Bunga sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali M awal. Bunga yang kita cari bulannya 30. Nih 30 bulan kan B-nya. Ini per 12 dikali P-nya itu 10. Per 100, M awal itu 1.400.000. Ini M awalnya. Bunga ya.
30 dikali 10 dikali 1.400.000 hasilnya 420 juta. Dibagi 12 dikali 100, 1.200. Bunganya 420 juta dibagi 1.200 itu 350.000. Jadi jumlah uang ayah setelah 2,5 tahun itu kan berarti uang awalnya yaitu 1.400.000 ditambah bunganya setelah 2,5 tahun 350.000. Jadi 1.750.000. Harga baju Rp500.000. Jika baju tersebut mendapatkan diskon 30%, maka harga baju setelah didiskon adalah, untuk ini kita cari dulu besar diskonnya. Karena diskonnya 30%, berarti 30/100 dikali 500.000 harga awal. Harga sebelum didiskon. Nolnya 2 dicoret. Ini secara cepatnya ya. Kemudian ini 3 dikali 5, 15. Ada 0, 1. Di sini belum dicoret nolnya 1, 2, 3, 3. Berarti besar diskonnya 150.000. Harga setelah diskon, harga awalnya berapa? 500.000 dikurang besar diskonnya 150.000. Ini yang kalian cari, ini besar diskonnya. Sehingga yang dibayar adalah 350.000. Ini dapat dari 500 dikurang 150.000. Ana dan Ibu Budi memiliki persediaan beras untuk tokonya. Pada saat bersamaan, persediaan beras Ibu Ana masih 2,5 kuintal dan persediaan beras Ibu Budi masih 75 kilo. Perbandingan beras Ibu Ana dan Ibu Budi adalah, untuk menyelesaikan masalah terkait perbandingan seperti ini, kalian tuh harus samakan dulu satuannya. Ini kan masih kuintal, ini kilo. Kita samakan, yang paling kecil kan kuintal. Berarti beras Ibu Ana, ini kan 2,5 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilo, berarti 2,5 dikali 100. 250 kilo. Ini punya Ibu Ana. Beras Ibu Budi 75 kilo. Satunya sekarang udah sama, kilo dan kilo. Berarti perbandingan beras Ibu Ana dibanding dengan beras Ibu Budi sama dengan 250 dibanding 75. Sama-sama dibagi 25, sama-sama dibagi 25. Ini 250 dibagi 25 itu 10, 75 dibagi 25 itu 3. 10 sama 3 nggak bisa disederhanakan lagi, maka perbandingannya 10 bagi 3. Bisa juga ditulis beras Ibu Ana dibanding dengan beras Ibu Budi. Bu Ananya 10 banding 3. Boleh penulisan seperti ini, boleh penulisan seperti ini. Selanjutnya, seekor kambing dapat menghabiskan ladang rumput selama 6 hari. Jadi untuk seekor kambing, satu ladang rumput itu dia bisa habiskan dalam 6 hari. Seekor sapi dapat menghabiskan ladang rumput selama 3 hari. Satu ladang rumput 3 hari. Jika seekor kambing dan seekor sapi bersama-sama menghabiskan sebuah ladang rumput, maka waktu yang diperlukan adalah, maksudnya waktu habisnya berapa lama satu ladang rumput itu, dimakan bersama-sama. Ini maksudnya bersama-sama itu satu kambing sama satu sapi. Jadi satu ladang rumput. Kalau kambing kan 1/6 nih, sapi 1/3. Satu ladang rumput. Ini untuk penyesalannya samakan dulu penyebutnya. 6 dikali 3 kan 18. Kemudian kita cari yang, ini penjumlahan pecahan biasa ya. Caranya 18 dibagi 6 kan 3. 3 dikali 1 3. 18 dibagi 3 6. 6 dikali 1 6. Sehingga kita peroleh 1/9/18 seperti ini. Ada pembagian pecahan, satunya tetap nanti dikali pecahan yang di bawah berubah bentuk. Jadi 18/9 diputar. Ini pembagian pecahan. 1 dikali 18 dibagi 9 itu 2 hari. Jadi kalau misalkan seekor kambing aja satu ladang rumput 6 hari, seekor sapi itu 3 hari. Tapi kalau misalkan seekor kambing dan seekor sapi makan bersama-sama, satu ladang rumput itu cuma akan habis dalam waktu 2 hari. Nih. Untuk bruto, tara, neto. Bruto itu adalah berat kotor, tara itu biasanya berat bungkusnya, neto itu adalah berat bersih. Ini pernah Ibu jelaskan, cuman akan Ibu jelaskan lagi dalam bentuk contoh soal ya. Untuk bruto itu nyarinya adalah tara ditambah neto. Tapi kalau tara itu bruto dikurang neto. Kalau neto, bruto dikurang tara. Untuk contoh soal, satu karung beras 25 kilo, setelah ditimbang berat beras itu 24,75 kilo, maka berat taranya adalah, satu karungnya itu 25 kilo, ternyata berasnya aja 24,75. Yang ditanya adalah taranya atau bungkusnya itu berapa. Tinggal aja tara sama dengan 25 dikurang 24,75, 0,25 kilo. Ini bungkusnya aja atau karungnya. Kemudian ada soal lagi, suatu mesin cuci yang dibungkus kardus beratnya 70 kilo. Jika kardusnya saja beratnya sekilo, maka berat bersih mesin cuci tersebut adalah, ini berat bersih ya, artinya dia nanya adalah neto.
tinggal 70 dikurang 1. 70 itu kan antara kardus sama mesin cuci yang dibungkus kardus atau brutonya 70. Sementara kardusnya itu 1, bungkusnya 1 kilo atau taranya itu. Jadi bruto dikurang tara. 70 dikurang 1 itu 69 kilo. Jadi berat mesin cucinya aja 69 kilo.